Gus Haji Muhammad Idam. Pembukaan pengajian ya, pembukaan tinju ya kan. Alhamdulillah. Nyun sewu yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang semangat saya doakan, yang jawabnya salam semoga umurnya baru. Fauzan Nailur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura As-Suyuti. Sebenarnya saya itu diundang ke Madura itu agak pantangan. Karena apa? Pertama saya nggak bisa bahasa Madura yai. Saya itu nggak bisa bahasa Madura, sama sekali nggak bisa. Dari tadi di rumahnya Bapak Haji Fahmi itu ada orang ngomong itu saya plonga plongo. Itu pertama. Mungkin kadang sulit itu, mungkin seperti itu. Dan yang ketiga, saya ini kalau di Jawa Timur atau di Blitar dan sekitarnya, saya ini terkenal Gusnya Garangan. Jadi Garangan itu kalau istilahnya di sini itu bajingan. Di sini apa ada bajingan? Oh banyak ya? Oh ya alhamdulillah, berarti ya pas kalau ngundang saya. Berarti ya pas. Iya, saya itu kalau di Jawa Timur, di Blitar dan sekitarnya itu ya terkenalnya seperti itu. Saya diundang kemana-mana itu biasanya yang hadir yang garangan-garangan, bajingan-bajingan itu loh. Iya, saya tadi tanya ke Lora Abdullah Zubair ini, sahabat saya. Cewek-cewek jalan kaki itu semua teriak-teriak itu luar biasa. Berarti itu kalau di Blitar itu namanya bajingan kaceren gitu. Tapi ya karena saya itu yang undang ini Bapak Haji Fahmi, dulu saya sudah pernah diundang waktu pernikahan putra beliau. Beliau sama saya ini kan tretan tibi ini. Weh, rada iso aku. Lumayan. Tapi yang luar biasa, sebelum saya banyak ngomong, saya memang salut dengan panjenengan semua. Saya tadi tanya di sini itu kalau ada acara sholawatan atau majelisan itu apa memang ramai? Oh iya Gus, di sini itu suka pengajian, suka sholawatan, dan ketika saya nyampe sini, masya Allah, ternyata tempat seluas ini bisa penuh, yang hadir banyak. Saya langsung ingat dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang itu, apalagi saya lihat tadi mulai dari mobil itu saya buka kaca itu mayoritas anak muda. Lah anak muda kalau mau ngaji itu luar biasa. Padahal sekarang itu era-eranya anak muda itu sangat diuji dengan kemudahan maksiat. Mungkin kita itu diuji dengan slot, tukang slot, wongnya teko wongnya ya. Biasanya sebelah sana bawah son biasanya, tukang slot. Mungkin tukang ngeslot, mungkin kebiasaannya apa-apa. Ini tak lihat ibu-ibu antara perempuan itu juga imbang, banyaknya itu luar biasa. Apa? Oh banyak tukang ngeslot. Iya. Lah, saya ingat dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja min dulil maksiyah ila izzitu'ah. Kok ada manusia kemudian jalan-jalan meninggalkan kemaksiatannya. Kayak panjenengan loh, hari-hari Minggu ini kan enaknya jalan-jalan. Mungkin yang muda-muda itu kadang boncengi anak tetangganya yang tidak jelas akan menjadi takdirnya. Mungkin yang cewek-cewek atau mantelah atau apalah, atau mungkin melakukan kemaksiatan apa. Kalau zaman sekarang biasanya video call. Setelah di video call berminggu-minggu, bertahun-tahun, ternyata hanya dianggap teman biasa. Mungkin kalau ada ya. Biasanya kerudung hitam biasanya. Lah mungkin kok ada yang kejadiannya seperti itu. Mungkin acaranya VC dengan wanita yang enggak jelas atau dengan lelaki yang jelas. Mungkin kalau minggu-minggu itu biasanya minum sesuatu yang enggak jelas. Kalau di sini minumannya apa yang enggak jelas itu Lora? Lah arak, lah iki bakul arak teko iki gitu ya.
Yang jual arak juga datang ini. Oh, datang guys, alhamdulillah. Mungkin kalau minggu itu kamu selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang nggak jelas. Tapi kemudian ada majelis taklim, ada majelis ilmu, ada majelis sholawat, ada maulidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kamu itu memilih untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang kamu lakukan itu tadi. Kamu pilih lari menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Man kharaja min dulil maksiyah ila izzit ta'ah. Barang siapa lari meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatannya, kemudian dia itu berupaya untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia itu siangnya bajingan, malamnya itu berusaha untuk menggapai rahmatnya Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ketika ada orang seperti itu, a'tahullahu ta'ala salasa sifatim mahmudah, dia akan diberi hadiah yang mana hadiahnya itu langsung A1 dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang berupa 3 sifat yang terpuji. Yang pertama adalah aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Dia akan diberi kekayaan yang sifatnya bukan harta. Artinya apa? Hatinya tentram, damai. Mungkin kayak ibu-ibu tahu orang ganteng dari Blitar. Mungkin, iya dah. Mungkin kayak bajingan-bajingan ini bisa happy, sholawatan, ngaji bareng-bareng, dengarkan kiai dawuh-dawuh ceramah, mungkin seperti itu. Jadi ketentraman itu harganya mahal. Mungkin daripada panjenengan itu biaya banyak untuk karaoke, mungkin biaya banyak untuk melakukan kemaksiatan yang aneh-aneh. Datanglah menuju ketaatan kepada Allah. Apapun itu bentuknya ketaatan, kamu akan diberi satu sifat yang mahmudah, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Dan nomor dua, sifat mahmudah yang akan diberikan ke dalam dirimu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni yang nomor 2 adalah wa ayyadahu min ghairi jundin. Allah akan menguatkan hati panjenengan atau diri panjenengan, hati sampean atau diri sampean tanpa bantuan bala tentara. Artinya apa? Mendapatkan dekengan pusat. Mungkin kamu yang sakit hati karena dia yang kamu impikan, kamu inginkan ternyata menjadi takdir orang lain. Mungkin kamu yang sakit hati karena berusaha ngeslot kalah berkali-kali, gak kaya-kaya tapi menghabiskan isi rumahmu. Mungkin kamu frustasi dalam hal apapun itu, tapi ketika kamu itu kok lari menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ayyadahu min ghairi jundin, Allah akan menguatkan diri panjenengan tanpa bantuan bala tentara. Artinya kamu akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sifat mahmudah yang nomor 3, ketika seseorang itu meninggalkan kemaksiatannya dan lari menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa a'azzahu min ghairi ashiratin, Allah akan memuliakan orang tersebut tanpa bantuan orang lain. Mungkin dirinya dulu itu biasa saja, dulu itu dia itu hanya kuli, mungkin kuli angkat-angkat bako mungkin, tapi tiba-tiba karena dia istiqomah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lama-kelamaan dia menjadi juragan bako, mungkin seperti Haji Fahmi pada malam hari ini. Semoga semua yang hadir ini adalah orang-orang sukses di masa yang akan datang. Amin Allahumma amin. Biasanya untuk mengawali acara pengajian saya ajak zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah, setiap hari dibaca 100 kali, karena amanan minal fakri, orang itu akan diberi aman dari kefakiran. Insya Allah kalau kamu itu apa ini, ngerogoh itu apa bahasanya? Ngambil uang saku, insya Allah saldomu itu unlimited.
Saldomu unlimited. Kalau ibu-ibu hanya kebutuhannya skincare, insya Allah satu rumah itu kayak pabrik skincare. Gampang. Iya, gampang. Tapi kalau panjenengan itu mau membaca la ilaha illallah al malikul hakul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah. Baca 100 kali la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Pada hitungan ke-100 ditutup dengan Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil. Amin. Insya Allah panjenengan semua akan diberi kelancaran rizki dan insya Allah rizki itu akan barokah. Lah nanti di tengah-tengah siiran panjenengan biar pusing, sampean-sampean itu biar pusing, nanti tak kasih siiran bahasa Jawa. Ya, karena saya ya nggak bisa bahasa Madura, bahasa Jawa nanti ditranslate sendiri aja, cari di Google lah. Pusing saya ya di sini, pusing saya diundang Pak Haji Fahmi ya karena teretan tibi ini lah. Saya jadi mau, alhamdulillah. Tak saya itu bahasa Madura tahu saya ya Glenon, ya Toren, apa nih, Squidok lah, gak tahu, Torik ya dalan Torik ya. Nah itu, lah makanya kita zikir bareng-bareng ya. Nanti kalau waktunya bahasa Jawa siiran yang paham bahasa Jawa ngikuti, yang nggak paham diem aja nggak apa-apa. Tapi waktu zikir coba bareng-bareng ikut zikir. Saya yakin kalau orang satu saja baca 100 kali itu oleh Allah akan diberi keamanan minal fakri. Lah ini satu kali berapa orang ini? Insya Allah. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdir beruntung dunia akhirat, selamat dunia akhirat dan berakhir pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain gimana kita itu harus menanamkan rasa mahabbah, rasa cinta terhadap Rasulullah SAW, momentum-momentum ketika masuk pada bulan Rabiul Awal seperti saat ini, ketika mendekati atau setelahnya atau sekelilingnya hari kelahiran Rasulullah SAW, ini adalah momentum yang paling tepat untuk muhasabah, introspeksi diri, membenahi diri kita sebaik mungkin. Pernah ada cerita yang luar biasa di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya dulu itu ada makhluknya Allah yang sangat luar biasa, bahkan juga memiliki kedudukan yang luar biasa, bahkan sampai memiliki kedudukan di atasnya malaikat. Di atasnya malaikat kedudukannya. Dan mungkin jenengan sudah ada yang paham, mungkin juga belum ada yang paham. Siapa makhluk itu? Yakni adalah iblis. Iblis itu dulu itu makhluk yang luar biasa. Kedudukannya di atas malaikat, bahkan dijuluki Azazil, pimpinannya para malaikat. Tapi suatu iblis mengatakan, ana kholaqtani, saya ini diciptakan minnar, kholaqtani minnar, aku ini diciptakan dari api neraka. Wa kholaqtahu min tinin. Nah, sedangkan dia itu hanya diciptakan dari tanah. Kok saya disuruh sujud ke dia itu loh? Dia itu siapa? Padahal sujud di situ adalah bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis tidak mau. Artinya apa? Ketika momen-momen seperti ini agar kita itu dijauhkan dari murkanya Allah, dijauhkan dari laknatnya Allah, yang paling penting yakni kita itu jangan sampai merasa lebih baik daripada makhluk-makhluknya Allah yang lain. Jangan sampai kita itu merasa ana khairun minhu, aku lebih super daripada kamu, aku lebih cantik daripada kamu, aku lebih ganteng daripada kamu, aku lebih segala-galanya daripada kamu. Sifat-sifat seperti ini monggo kita bareng-bareng kita preteli, kita hancurkan di dalam tubuh kita. Dan yang nomor dua, iblis akhirnya wahina uhbito. Ketika iblis ini tadi diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah, kemudian iblis ini tadi menangis, menjerit-jerit karena apa? Iblis itu merasa paling ahli ibadah, merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling super. Saya itu ibadah mulai 120 tahun. Saya ini adalah makhluk yang paling layak, yang paling pantas berada di dalam surganya Allah. Tapi karena iblis itu merasa, akhirnya itu membuat murkanya Allah. Karena ketakaburan iblis, karena merasanya iblis dikeluarkan dari surganya Allah. Makanya panjenengan semua kalau ingin menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, monggo
masuk bulan Rabiul Awal ini, masuk bulan Maulid ini, gimana kita itu bisa merasa diri kita itu hanyalah, jangan merasa diri kita itu adalah, saya ini hanyalah seperti ini, saya itu masih seperti ini. Jangan sampai ketika kita itu sudah rajin mungkin beribadah, kita rajin jamaah, kita rajin apa, kemudian kita itu langsung merasa diri kita lebih suci daripada yang lain. Dan yang nomor 3, nangisnya iblis karena apa? Wahina wulida sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa iblis itu menangis? Karena target-target atau rencana-rencananya iblis itu hancur semua. Karena sudah murka, sudah marah kepada Allah, iblis kemudian dendam. Gimana manusia-manusia seperti panjenengan-panjenengan ini dihasut semua agar tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang Majusi yang menyembah api, ada orang yang menyembah berhala, ada orang kafir yang menyembah apa yang selain Allah, yang siwa Allah. Nah, maka dari itu kemudian turunnya Nabi Muhammad SAW, iblis langsung menangis di situ. Karena apa? Gimana saya sudah menghasut orang-orang seperti ini, kemudian orang-orang itu kok malah diturunkan sosok manusia yang bisa mengantarkan kita semua mulai dari kegelapan menuju zaman terang benderang sampai saat ini. Makanya ketika ada orang kemudian kok tidak suka dengan maulid Nabi Muhammad SAW, lah ini bahaya. Dia itu orang Pamekasan atau keturunan iblis. Itu perlu dipertanyakan itu. Iya, karena kalau kita sampai tidak suka maulid, ya itu tadi, itu seperti hanya iblis. Dan yang paling luar biasa lagi, nangisnya iblis yang nomor 4 yakni adalah wahina unzilatil Fatihah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fatihah, makanya setiap acara kita mesti kita awali dengan suratil Fatihah. Setiap kegiatan-kegiatan yang berupa amal soleh selalu kita awali dengan basmalah, kita awali dengan Fatihah. Maka dari itu ketika momen-momen seperti ini, selain melepaskan sifat takabur kita, sifat yang tidak baik kita, yang paling penting yakni gimana kita bisa istiqomah membaca suratil Al-Quran, membaca kalamullah yang berupa Al-Quran, membaca suratil Fatihah, gimana kita bisa beristiqomah membaca Al-Quranul Karim. Karena barang siapa yang membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan mensyafaati orang tersebut dari apa yang telah dia baca. Dan ini hal yang paling penting sebelum kita itu memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Dan beruntungnya panjenengan semua menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana kata Rasulullah SAW, man addoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mau membaca, barang siapa yang mau mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kelak panjenengan semua akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga semua yang hadir mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Dan kemudian ketika kita itu sudah bisa melepaskan sifat-sifat keiblisan kita, yang paling penting pada momentum maulid Nabi itu apa? Yakni menumbuhkan rasa cinta dan rasa mahabbah terhadap Rasulullah SAW. Yang pertama, kalau orang itu mengaku cinta Rasulullah SAW, kata Imam Nawawi Al-Bantani adalah as-sholatu alaih. Gimana panjenengan semua itu mampu istiqomah membaca sholawat terhadap Rasulullah SAW. Karena di dalam kitab Duratun Nasihin itu dikatakan, wah ini kok hebat men ini, jualan di Sunggi kayak gini biasa ya di Madura ya. Ini kalau orang Blitar wis morat marit ini jatuh, dan orangnya tonang wis cowek, ada pengajian jalan. Oke, masuk boleh. Ini pengalaman baru saya ini. keren. Ya, alhamdulillah. Itu kalau nggak keseimbangannya nggak mumpuni kan yo bubrah itu. Iya, morat marit itu, kutah kalau bahasanya Jawa Timur. Numplak. Lah. Apa? Tumpah, ya wis tumpah. Dumpah. Malah mumet tahu ngaji ning kene. Mumet tenan wis budrek musuh garangan-garangane.
Jadi yang paling penting kalau momentum Maulid Nabi seperti ini, gimana panjenengan itu bisa istiqomah membaca sholawat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu sholawat apapun yang panjenengan baca, entah baca sholawat Jibril, sholawat apa, banyak sholawat itu banyak sekali. Mungkin ada sholawat nariyah, mungkin ada sholawat tibil kulub, mungkin ada sholawat-sholawat yang lain, sholawat fatih dan sholawat yang lain. Kenapa kok membaca sholawat itu akan menjadi bukti rasa cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Li'anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika seseorang itu membaca sholawat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak hanya untuk menjadi bukti rasa cinta terhadap Rasulullah, tapi itu akan menjadi tiket di mana masa depan panjenengan akan cerah. Di mana kelak panjenengan semua, sampean semua itu akan mendapatkan tiket menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejalan dengan apa yang didawahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholah. Sesungguhnya orang yang paling utama, yang paling VIP, yang paling spesial besok bisa ngobrol dengan Kanjeng Nabi, bisa duduk bersama Rasulullah, yakni adalah orang yang aktsaruhum alayya sholah, orang yang paling banyak membaca sholawatnya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba biar saya itu nggak tegang, sholawatan dulu aja. Bingung saya itu ngaji di Madura itu. Saya nggak pernah bisa loh bahasa Madura. Coba sholawatan kita bareng-bareng baca sholawat Jibril aja ya. Nah, coba baca sholawat Jibril, terus apa itu? Yang bawa HP coba flashnya dinyalakan, biar rame, biar rame. Bawa HP enggak? Terus ibu-ibu yang kepalanya ada lampunya itu geleng-geleng aja. Jadi yang bawa flash coba. Masa orang Pamekasan enggak punya HP? Nah, yang bawa HP tapi flashnya enggak dinyalakan, tak doakan layarnya pecah. Nah, orang, iya. Yang mau nyalain flash tak doakan kayak Haji Fahmi, ayo. Coba flashnya dinyalakan, coba. Yang banyak semua, belakang semua. Ayo flashnya di odiin. Nah, nyalain. Yang belakang mana? Ya sebelah sana, ayo. Kita bareng-bareng baca sholawat Jibril sebagai bentuk rasa cinta kita, rasa mahabbah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin menyuruh kita agar kita itu ramah terhadap orang lain, afsus salam. Tapi kita itu sama orang lain mudah iri, mudah benci. Wajah kita itu sudah galak terhadap orang lain. Rasulullah menyuruh kita at'imut ta'am. Gimana kita itu seperti Haji Fahmi ini orangnya dermawan, berbagi. Bahkan sampai ikhtiar mengadakan acara seperti ini. Tapi kita berbalik arah. Kita menjadi orang yang bakhil, kita menjadi orang yang pelit. Nah, mana bukti rasa cinta panjenengan terhadap Rasulullah? Rasulullah menyuruh panjenengan untuk melakukan sholat sunnah, tapi panjenengan sholat wajib saja tidak dijalani. Nah, ini makanya cinta panjenengan itu tidak sempurna. Kalau panjenengan itu memang mengaku cintanya terhadap Rasulullah itu sempurna, ikuti daun-daunnya Rasulullah, itba'us sunnah. Mungkin dari hal yang sederhana, dengan orang lain kamu mudah senyum, afsus salam. Mungkin ketika panjenengan menggunakan sesuatu, ketika melakukan kebaikan dimulai dari yang kanan. Mungkin panjenengan menghidupkan ibadah-ibadah sunnah panjenengan. Nah, itu semua akan menjadi bukti mahabbah atau sikul mahabbah, kejujuran cinta panjenengan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah mengaku cinta, semisal sampean itu cinta sama cewek, kemudian cewek tersebut kok wis suwit-suwit, wong cek dicontohnya suwit-suwit. Kemudian cewek tersebut itu minta tolong ke jenengan, minta tolong ke sampean, cobalah aku belikan bakso atau apa. Lah kamu itu malah leyeh-leyeh pilih ngeslot. Saya yakin tidak lama nomormu akan diblokir oleh cewek tersebut. Pasti itu, pasti. Iya, tapi kalau kamu itu memang mengaku cinta, kemudian mengupayakan apa yang dia katakan, pasti kamu usahakan untuk kamu lakukan. Saya sangat yakin tidak lama kemudian pasti kamu akan diterima menjadi pasangan hidupnya. Oh iya, tapi mengaku cinta sama sekali nggak dilakukan. Apa yang dia inginkan, kekasihnya menginginkan, malah yang didengarkan suaranya orang lain.
Ya ini cinta yang bohong seperti itu. Dan yang nomor dua, ketika panjenengan itu memang mengaku cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yahtaro mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Sampean lebih nyaman duduk bersama orang-orang yang mencintai Rasulullah. Lebih nyaman duduk di majelis-majelis taklim seperti ini daripada tempat-tempat maksiat. Lebih nyaman berkumpul dengan orang-orang soleh seperti yai-yai seperti ini. Seperti lora-lora seperti ini. Seperti orang-orang yang mengajak panjenengan ke dalam kebaikan. Nah kalau kamu ngaku cinta Rasulullah, tapi kok aktivitasmu itu tadi selalu menjauh dari orang-orang yang mewarisi ilmunya Rasulullah atau mewarisi akhlaknya Rasulullah, lah ini cintamu belum sempurna. Belum sempurna. Contoh nggak usah jauh-jauh, kamu punya istri apa punya suami. Mas, kamu itu jangan nongkrong di sana. Saya itu nggak seneng kalau kamu nongkrong di sana. Kamu terus melanggarnya. Lah kamu terus melanggar itu loh, sebenarnya kamu itu cinta apa enggak? Ibu-ibu semisal, Dek, saya itu nggak suka kalau kamu itu pakai kerudung yang warna ini. Saya itu suka kalau ini. Tapi ibu-ibu itu terus melanggar. Lah ini cinta apa enggak? Lah gitu loh. Makanya kalau orang itu benar-benar mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mesti memilih duduk di majelis-majelis yang orang ia cintai daripada duduk di majelis yang lain. Makanya kalau orang itu kok hobinya maksiat terus sama sekali tidak pernah mencoba duduk bersama seperti ini, majelis-majelis seperti ini. Lah ini dia itu mungkin ngaji di Madura itu. Ngapunten Yai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Mas Rohim. Mas Rohim. Rumahnya mana Mas Rohim? Madiun Ketapang, Sampang, Madura. Oh, mana itu Pak Ji? Sampang. Kalau sini daerah Pamekasan. Sampang itu lebih ke timur apa ke sana? Oh, ke barat. Dari sini berapa menit itu? Insya Allah 1 jam Gus. Oh 1 jam. Mas siapa? Mas Mas Rohim. 1 jam. Berapa orang tadi dari itu? Sampang. Kalau dari Sampang 1 Kalia, yang dari Madiun kebetulan di belakang ada beberapa gitu Gus. Oh gitu. Loh, rumahnya tapi kan Madiun Sampang kan? Nggih. Berangkat dari sana kan? Nggih. Berangkat jam berapa tadi? Habis maghrib, Nisa. Kalau dari Sampang sekitaran jam 5 Gus. Oh 5 sore. Nggih. Oh, lah itu kok bawa banner foto saya, kenal loh sama saya. Kenal. Kenal di mana? Hah? Kenalnya kebaikan-kebaikan dan cara penyampaiannya, sehingga saya sering ngikutin itu aja Gus. Ngikutin di YouTube. YouTube baik TikTok. Oh. Dan alhamdulillah pernah rauh sampai di mana? Lokasi Di Blitar. Blitar. Tapi paham bahasa Jawa? Nggih. Enggi, jangan nggih, enggi. Enggi. Wong Madura enggi dah, iya dah. Enggi. Alah mbuh. Angel. Mas siapa tadi? Rohim. Ini mohon maaf mau cerita sebentar. Gimana? Kok semangat datang ke sini? Apa motivasinya? Kebetulan ada abang saya, dia itu mohon maaf buta, cuman dia sering mengikuti apa namanya di YouTube kalau lagi santai gitu. Kebetulan dia jaga masjid di daerah Ketapang Rompeng itu, setiap saat dia pasti mengadani gitu Gus. Lah saya kepanggil, biarpun kemarin ada acara ansor berselawat, saya usahakan hadir untuk kesini. Oh, gitu. Itu motivasi saya terbesar. Gimana tuh? Motivasinya itu punya kakak buta, semangat jadi muadzin, tukang azan, terus 5 waktu itu siap
untuk adzan, gitu aja Gus. Terus ini tadi ikut. Biye. Gimana ini, gimana? Ini motivasi saya. Dia buta aja, yang buta aja semangat. Mengagumi, apalagi saya sudah bisa melihat secara fisik, saya menikmati keindahan Sabilu At-Taubah, sehingga saya siap usahakan walaupun kemana gitu Gus. Oh gitu, nggih, paham. Coba kakaknya biar ngomong. Enggi. Ya Toren. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Idris. Mas Idris ini pertama kali ketemu saya ya? Enggak. Lah ketemu di mana? Ketemunya dari YouTube. Oh biasanya mengikuti saya dari YouTube. Ya. Oh gitu. Apa yang membuat Mas Idris semangat berangkat malam hari ini? Jauh-jauh dari Sampang. Ya ingin bersolawat. Alhamdulillah. Ingin bersolawat. Iya. Gimana rasanya bisa hadir di tengah-tengah garangan ini? Apa? Gak paham. Bahasa Madura. Ya udah, ini ada sodakoan untuk Mas Idris. Coba solawatan ada yang hafal, Mas Idris. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa Itu. Saya biar kenal sama orang Pamekasan. Ternyata Pamekasan jauh sekali ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Bu Hairia dari Lamongan Gus, tapi merantau di Pamekasan. Oh Lamongan Jawa Timur? Nggih. Nggih, terus merantau di Pamekasan. Nggih, sadean soto Gus ten Niaga. Niki Oh. wau kula tinggal Gus. Gimana? Niki wau kula tinggal sadeane kula. Saking kremene kali Gus Ikdam. Jualan soto, sotonya ditinggal. Oh, gitu nggih. Aslinya Lamongan. Kesini sama siapa? Kali yoga kula, kali ponakan niki bawa rombongan Gus. Naik apa? Naik mobil. Mobil. Angkut. Oh, mobil angkot. Berangkat jam berapa? Tadi mantun maghrib Gus, kesusu di mendak mboten kados panggenan. Oh, tapi akhirnya dapat tempat ya. Alhamdulillah kok ada di depannya Gus Ikdam. Seperti saya ini mimpi Gus, tapi alhamdulillah kok kenyataan ya Allah. Saya mau tidur itu pasti lihat Gus Ikdam. Ternyata saking ngefansnya sama Gus Ikdam. Yang defend apanya loh Bu? Yang defend. Gus Ikdam itu masih muda, cakep lagi. Loh. Suaminya nggak cemburu nanti. Anda, Gus Ikdam itu orangnya bukan memukul tapi merangkul semua jamaah Gus. Dari Sabang sampai Merauke. Pokoknya Seluruh presiden. Indonesia. Amin. Nggih. Luar biasa, semoga Gus Ikdam selalu sehat. Amin. Mari berkat umur, Amin. berkat rezeki. Ya. Biasanya buka soto mulai jam berapa, tutup jam berapa? Mulai sore Gus, jam setengah 4 sampai jam 1 Gus. Sore sampai jam 1 nggih. Nggih, Oh, niki nggih. mau kula tinggal Gus, saking kepingine Gus Ikdam. Lah itu benderanya beli di mana? Di sini barusan Gus, 25.000.
Ya udah, ini diganti. Ini ada sodakoan dari Ya Allah, Lur. alhamdulillah barakallah. Semoga kekasihnya lebih banyak. Bu siapa tadi? Bu Khairiyah. Bu Khairiyah. Ini ada sodakoan dari Lora Abdullah Zubair 500.000. Alhamdulillah barakallah. Semoga paringi sehat selalu, berkat umur, tambah Sama rezeki. Pak Haji Fahmi tak ambil Alhamdulillah. 500. Berarti 1 juta. Wah. Ya Allah, ya. Makasih Pak Haji Fahmi. Makasih Pak Haji. Uangnya buat apa? Uangnya? Ya, untuk disimpan bos, gawe tambahan belanja. Bu Khairiyah ya. Minta doanya Gus, saya Gus, semoga diparingi lancar. Coba buat suruh enggak, coba apa itu Pancasila. Ayo, enggak usah diajari temennya. Pancasila. Ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Persatuan Indonesia. Hilang sito. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siap. Doakan untuk Sekar Anom, doanya apa? Semoga selalu sukses Sekar Anom, Pak Haji Fahmi sekeluarga. Semoga tambah jaya, selalu sehat, berkat umur, berkat rezeki. Amin. Wah, Dan Gus Itam selalu sehat. wah, habis dapat uang doanya lancar. Amin. Senang, udah senang Bu. Gus, seneng banget seperti mimpi saya ini Gus, beneran ternyata ini kenyataan. Wah, iya. Nggak nyangka saya Gus Itam, nggak nyangka beneran. Aslinya gimana ternyata? Oh ya Allah, senengnya luar biasa. Gus gak mikir kiri dodolan, lali nang soto. Lali arep sotone. Wis gak kelingan dodolan. Ya udah, siap. Nggih, makasih ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ketemu Gus Itam lagi. Iya, besok tak mampir ke warungnya. Mampir Gus. Iya. Bapak seneng aku Gus. Iya. Salam. Sudah. Mau ngambil uang. Seneng, alhamdulillah. Seru ya. Sedekawan ngene seneng. Sampun Gus. Sampun. Sholawatan dulu aja sama Hadroh ST. Yuk. Mic-nya di situ apa gimana? Ya, sholawatan dulu aja yuk. Bareng-bareng yuk. Sholawat Nariyah yuk, bareng-bareng yuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi an'ala bihi ra'uqatan tanfariju bihi al-quraba wa tuqadda bihi al-hawa'iju wa tunanu bihi raqaibu wa husnul qawadibi wa yustasqa qamamun biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan
taman ala sayyidina tanhalu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqadha bihi rawaiju wa tunalu bihi radaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal وأشغل ظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على وأشغل الظالمين اللهم صل على وأشغل الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا يا الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة وقنا عذاب النار ربنا آتنا وفي الآخرة وقنا عذاب النار ayo
kita bareng-bareng menggapai rahmatnya Allah. Nanti kalau saya bilang Nabi Putra Abdullah, waktu jawab Nabiullah Muhammad, tunjukkan kalau panjenengan semua butuh rahmatnya Allah, angkat tangannya nanti. Waktu Nabiullah Muhammad, setelah itu turun lagi. Waktu Nabiullah Muhammad angkat tangannya, gitu nggih. Nah, waktu Maula Yasol nanti diangkat terus ikuti saya nanti ya, yang kompak. Nah, ayo kita coba. Nabi Putra Abdullah, diulangi lagi, yang putri kurang tinggi. Tunjukkan kalau butuh rahmatnya Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat selain Maulid Nabi pada malam hari ini, yakni 7 bulanan kandungan Mbak Nadia, istri Mas Diki putra Pak Haji Fahmi. Ini luar biasa, 7 bulanan diacarakan seperti ini penting banget. Ya tidak harus seperti ini, tapi gimana kita itu mendoakan sebaik mungkin. Karena kalau bicara tentang rizki, loh, anak itu rizki apa bukan? Rizki. Nah, kalau bicara tentang rizki, ada ulama mengatakan, Syekh Muhammad Mutawali Asy'arawi itu mengatakan bahwasanya rizki itu ada beberapa derajat. Ar-rizku arba'u darujatin. Rizki itu terbagi menjadi 4 derajat. Yang pertama yakni adalah almal, harta, uang, atau kendaraan atau apapun lah. Almal. Almalu huwa adna darujati rizki. Harta itu adalah tingkatan rizki yang paling rendah. Lah kita itu kadang hidup ini, hidupnya hanya sibuk ngurus harta-harta, sampai kita lupa mencari atau mengupayakan rizki yang lain. Padahal kalau masalah harta itu adalah rizki yang paling rendah. Kenapa kok rizki yang paling rendah? Karena orang baik bisa dapat harta. Orang tidak baik bisa dapat harta. Orang ahli maksiat bisa dapat harta. Bahkan orang kafir pun bisa dapat harta. Lah, selain harta yang lebih tinggi lagi apa yang nomor 2? Wal afiyatu wa a'la darajati rizki. Kesehatan. As-sihah khairun liman ittaqa. As-sihah liman ittaqa khairun minal ghina. Jadi kesehatan itu lebih berharga bagi orang yang bertakwa kepada Allah daripada kekayaan. Nah kita semua itu juga harus sehat. Makanya selain kita itu harus mensyukuri nikmat harta kita yang paling penting mensyukuri nikmat kesehatan kita. Tapi kita sering lalai. Wong bangun tidur kita bisa bangun saja, bisa bernafas saja. Kita itu jarang-jarang mengucap alhamdulillah. Pagi-pagi kita sudah mengeluh. Padahal kalau kita itu yakin, kalau kita itu paham, itu di atasnya harta sehat itu. Dan yang nomor 3, di atasnya harta dan di atasnya sehat, yang nomor 3 apa? Wasolahul abna. Ketika kita memiliki anak yang soleh, anak yang mau ngaji, anak yang mau mendoakan orang tuanya, anak yang mau berbakti kepada orang tuanya. Wasolahul abna. Maka dari itu panjenengan semua kalau ingin ngasih hadiah terbaik kepada orang tua panjenengan, gak usah aneh-aneh, jadilah orang yang soleh. Karena secara tidak langsung, kalau orang tua panjenengan itu memiliki solahul abna, berarti orang tua panjenengan mendapatkan afdhalur rizki, rizki yang paling utama. Lah malam hari ini Pak Haji Fahmi menata anaknya agar mensyukuri kandungan yang usianya 7 bulan, agar beliau mendapatkan cucu yang solahul abna. Karena kalau harta saya yakin Haji Fahmi sudah cukup, luar biasa. Ya semoga hartanya terus bertambah. Tapi yang paling penting, seorang Haji Fahmi harus memiliki keturunan yang solahul abna. Anak yang benar-benar baik akhlaknya. Yang minas solihin ahli ilmi wa ahlil khair. Semoga barokah kerawan panjenengan semua. Cucu dari Haji Fahmi ini menjadi cucu yang waladun solihun yatu'ulah min ahli ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma amin. Dan yang nomor 4. Yang namanya tamamur rizki. Rizki yang paling sempurna adalah warido rabbil alamin. Ketika Allah Subhanahu wa taala benar-benar ridho akan hidup kita. Makanya di dalam hidup ini gimana kita itu agar diridhoi oleh Allah, kita juga harus belajar ridho akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Menikmati takdir yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini
dengan cara mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Allah akan ridho akan hidup kita. Amin Allahumma amin. Mari biasanya di akhir pengajian saya itu saya ajak istighfar, tapi malam hari ini karena Maulid Nabi Muhammad SAW kita mahalul qiyam bersama. Setelah itu nanti doa dipimpin Kiai Haji Fauzan Nailur Rahman bersama Lora Abdullah Zubair, sahabat saya. Allahumma sholli ala Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون وما فيهن بترحيب وامطار الجود إلهي على للوجود تثيج والسنة الملائكة بتبشير العالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نورك منه في عالم الظهور نورا فوق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند ودعه أمة تأنيسا لجنبها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فاقت الوقت الذي رتب الله على خدوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مذينا لله بتعظيم والسجود صلى الله على حرمة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم ببركة الهادي محمد يا الله فاجعل مستمعنا يا الله حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد يا الله واتنا من قاسلنا يا الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر على
العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا وخطايانا ولجميع أهلنا ولجميع مشايخنا ولمن حق علينا بدعائهم يا رب العالمين ببركة مولد Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Gus Ikdam diberikan kesehatan, barokah panjang umur. Wabil khusus Haji Fahmi diberikan kesehatan, semoga barokah panjang umur. Segala niat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tempat ini menjadi tempat yang penuh dengan barokah, dengan kebaikan, manfaat, dengan keselamatan. Wabil khusus Sekar Anum semoga terus maju berkembang hatta yaumil qiyamah. Bihaqqi wa bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Monggo Lurah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha min ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih untuk Kiai Haji Fauzan Nailur Rahman dan Lurah Abdullah Zubair dan saya bersama tim Hadroh Pusat Sabilul Taubah mohon maaf yang sebesar-besarnya bila banyak salahnya. Semoga lain waktu bisa dipertemukan dalam keadaan yang lebih baik. Mohon maaf Pak Haji Fahmi nggih. Semoga hajatnya Pak Haji Fahmi diijabah oleh Allah, Sekar Anom tambah sukses tambah